kota, beberapa dan juga kesibukan masing-masing sehingga kita luput dari Zoom kita ya. Jadi mari kita belajar kembali. Penting sekali ini kan masih awal tahun ya teman-teman ya. Jadi mari kita menyegarkan kita kembali mengenal perusahaan Atomi itu seperti apakah ya. Terus sepenting apa sih perusahaan Atomi ini? Ya, ngapain sih saya ikutan Atomi? Emang ini perusahaan-perusahaan yang seperti apa? Apakah perusahaan ini benar tempat saya untuk berlabuh? Ih, kayak gaya berlabuh ya. Tempat saya untuk mencurahkan tenaga saya, pikiran saya untuk mau berjuang bersama-sama untuk sukses di sini. Apakah perusahaan ini layak untuk saya percaya, untuk saya mempertaruhkan masa depan saya di bisnis ini? Teman-teman, yang termahal bukan harga yang Anda beli di produk, ya. Jadi bukan masalah absolute set, bukan masalah hemohim yang Anda bayar di produk. Yang termahal dalam bisnis network marketing itu adalah waktu, teman-teman. Jadi kalau kita eh, tidak yakin, maka waktu kita terbuang. Tapi kalau kita merasa Atomi ini adalah perusahaan yang memang benar-benar bisa saya pertaruhkan nih ya, waktu saya ini saya buang nih ceritanya ya, buang ke Atomi. Sepanjang hari Mr. Park dan para leader bilang satu hari kerjakan minimal 8 jam. Kalau benar kita lakukan itu nggak mungkin nggak sukses. Nah berarti benar-benar saya berikan waktu saya 8 jam nih setiap hari. Berbulan-bulan, bertahun-tahun. Nah itu berarti sesuatu yang saya berikan ke Atomi itu sangat-sangat mahal. Sesuatu yang tidak bisa dibeli balik lagi. Oleh karena itu materi malam ini yang akan dibawakan oleh Bu Ida itu sangat penting. Untuk kita memastikan kita mau bayar harga itu. Bahwa kita mau memberikan waktu kita untuk Atomi agar kita semua bisa sukses. Teman-teman, tahun ini Atomi banyak sekali trip. Ada trip yang kruis ya, ada naik ke kapal pesiar. Kemudian ada dapat bocoran tapi ini belum diumumkan bahwa akan ada trip Success Academy ke China dan Success Academy ke Korea. Jadi ini masih awal tahun, saatnya kita mengepakkan sayap kita, saatnya kita bersama tim untuk sama-sama memperkuat jaringan untuk ngejar. Oke, saya serahkan ke Ida sebelumnya untuk membakar semangat kita, kita baca moto kita ya. Oke, Ida silakan, Ida. Kepalkan tangannya teman-teman. Mungkin di sini masih banyak teman-teman yang baru ya. Oke, inilah moto kita. 3, 2, 1. Menghargai, Menghargai semangat, menciptakan menciptakan visi, mengikuti keyakinan, melayani dengan kerendahan hati. Ayo, 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 kita. tepuk tangan tuh teman-teman semua. Ya, mari kita bersemangat. Yang belum on cam, yang bisa on cam, silakan. Ayo, mari kita on cam dan saya serahkan ke Ida. Silakan Ida. Ya, terima kasih Ika. Malam hari ini ketemu lagi ya setelah sekian purnama kita tidak bertemu ya. Semangat pagi teman-teman semuanya. Terima kasih malam hari ini masih antusias untuk belajar bersama dan yakinlah teman-teman bahwa belajar itu adalah kunci sukses di Atomi ya. Hanya dengan belajar Anda sukses. Kenapa enggak? Enggak disuruh jualan loh ya, tapi cuma suruh belajar ya, tapi kita bisa sukses luar biasa sekali ya. Baik teman-teman, materi pada malam hari ini mungkin teman-teman yang sudah lama berpikir gitu, aduh materi Padaro kenapa company profile ya, di SA, di ODS udah disampaikan materi ini ya kan, betul teman-teman. Setiap apa itu namanya seminar yang diadakan oleh perusahaan, kita pasti akan mendengarkan, akan belajar dan diberikan materi tentang company profile. Tetapi percayalah teman-teman, sekalipun saya kemarin membawakannya di Surabaya, ODS Surabaya, company profile ini, gitu ya, company intro ini, ya di Surabaya, materinya sama, tetapi di waktu yang berbeda, itu apa yang Anda dapatkan kemarin di Surabaya, belum tentu Anda dapatkan di sekarang. Dan yang di sekarang biasanya akan berbeda juga yang Anda dapatkan. Demikian juga, apalagi kalau yang menyampaikannya orang lain.
Jadi yakinlah setiap waktu itu akan membawa perubahan kepada kita. Sekalipun materinya sama. Sekalipun Anda setiap hari bangun pagi pun, pasti ada perbedaan. Hari lepas hari itu akan berbeda. Siapa yang mengubah itu semuanya? Yang membedakan, membuat berbeda itu siapa? Waktu. Ya, jadi teman-teman, ayo kita pakai waktu kita dengan lebih bijaksana. Demikian juga malam hari ini, sekalipun mungkin Anda sudah jauh lebih baik dari saya, lebih hebat ya, tetapi ayo kita bersama-sama belajar bersama. Saya juga bukan orang yang lebih hebat dibanding Anda ya, tetapi kita semuanya belajar bersama. Baik, saya akan share materi malam hari ini. Saya belum buka sebentar ya. Oke. Ya. Teman-teman bicara tentang company ya, tentang perusahaan ya teman-teman. Kita seringkali ketika kita bercerita ke orang lain ya, bercerita ke orang lain, kita kesulitan untuk bercerita mulai dari apa. Nah, nanti teman-teman boleh mengambil sedikit cuplikan apa yang Anda pelajarin pada malam hari ini untuk disaringkan ke member-member atau calon-calon member. Nah, teman-teman, biasanya saya akan membawa materi company profile ini dengan saya mengulas sedikit tentang keadaan yang ada di luar sana. Ya, yang ada di sekitar kita, yang paling update apa ya. Nah, teman-teman, saya masih memberikan materi ini yaitu bagaimana jumlah PHK ya di Indonesia dari tahun 2025 Januari sampai September, teman-teman. Ternyata PHK itu sangat tinggi sekali. Ada 45.426 pekerja, baik perusahaan startup, e-commerce, manufacturer, tekstil, dan lainnya. Banyak yang memutuskan hubungan kerja dengan pekerjanya. Bahkan kita mendengar, ya, kita tahu ada satu perusahaan yang luar biasa, ya. Ini adalah sektor padat karya. Tahu ya, artinya padat karya? Padat karya artinya perusahaan itu mampu memperkerjakan banyak sekali tenaga kerja. Nah, salah satunya adalah perusahaan Sritek. Ya, perusahaan Sritek ini adalah perusahaan yang cukup tua dan dia menyerap banyak sekali tenaga kerja, 10.000 lebih ya teman-teman. Nah, ini kemudian melakukan PHK karena perusahaan ini gulung tikar. Bahkan sampai presiden ambil ikut campur dalam penyelesaian ini, dan ternyata akhirnya anak dari pemilik perusahaan ini terkena juga kasus ya, seperti itu ya. Nah, jadi teman-teman, dari berita-berita ini kita bisa belajar banyak sekali bagaimana ketika kita akan memikirkan ya, kita ke depan mau seperti apa. Demikian juga masa depan anak-anak kita. Kita juga harus paham, teman-teman. Kita harus membuka mata dan pengetahuan kita tentang bagaimana kelulusan dari anak-anak kita. Tahun akademi 2024 sampai 2025 UGM saja sudah wisuda 2049 wisudawan. Universitas Indonesia 9.000, ITB 5.000, Undip Semarang itu 3.800 sekian. Nah, teman-teman, ini baru universitas besar ya. Berapa banyak universitas di Indonesia, dan setiap tahun mereka memvisuda, mereka menelurkan ya, melahirkan sarjana-sarjana yang dalam tanda kutip mereka pasti akan bersaing mencari pekerjaan. Nah, pertanyaannya, anak Anda, anak saya mau bagaimana ke depan? Betul? Nah, sorry, ini kok macet ya.
Belum lagi teman-teman ya, kalau tadi, oh sorry, aku baterainya lowbat. Saya belum nyolong. Belum lagi teman-teman untuk masalah apa itu pergerakan dari teknologi ya. Teknologi di dunia ini sangat luar biasa sekali gencarnya dalam hal apa? Update teknologi ya. Mereka luar biasa sekali dan kita melihat banyak sekali sektor-sektor pekerjaan yang sudah direbut oleh teknologi. Contohnya ya, rumah makan. Kalau teman-teman pergi ke rumah makan, ke negara-negara yang sudah maju seperti ke Korea misalnya ya, ke Korea itu kalau Anda pergi ke rumah makan, mereka yang menyajikan tidak lagi manusia tetapi robot ya, seperti ini yang di tengah. Belum lagi rumah-rumah, mereka semuanya menggunakan IoT, Internet of Things. Ya, segala sesuatu tinggal pencet atau dari jauh mereka sudah bisa pakai HP dan lain sebagainya. Mereka bisa lakukan apapun dari jauh dan sendiri. Ya, memasak pun begitu. Tidak lagi menggunakan banyak koki. Cukup kita ngeracik begitu ya. Udah, dia minta apa? Ceng 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 sudah disiapin tetetet. Jadi hanya satu orang yang menyiapkan. Mesin sudah bisa menggoreng, mesin sudah bisa membuat capcay dan lain sebagainya. Wow, gila sekali. Dan teman-teman nggak usah jauh-jauh ya, parkir aja lah. Parkir kalau dulu ya, dulu masih pakai apa? Orang yang jaga untuk membayar. Sekarang udah tap begitu. Jalan tol juga demikian. Next, teman-teman, semuanya tidak ada manusia di situ. Dan berapa banyak peluang untuk anak-anak kita yang mungkin bisa bekerja di situ direbut oleh teknologi ini. Nah, kemudian apalagi? Ketika kita berpikir, kita kan bisa usaha, kita bisa membuat sebuah bisnis atau dagang yang bisa kita lakukan sendiri, atau saya bisa merekrut orang. Oke, boleh, boleh sekali. Tetapi berapa modal yang Anda miliki untuk Anda berikan ke anak-anak Anda? Sedangkan saya memperkirakan ya, untuk jualan bakso dengan jangkauan pemasaran satu kampung atau satu kota, ya minimal kita harus punya 6.500.000. Itu minimal. Ya, itu jangkauannya segempor-gempornya itu sekota. Ya, kalau kota Jogja dari sana pojok benteng wetan sampai pojok benteng barat jalan juga udah gempor. Ya, nah itu. Lalu teman-teman bagaimana yang dan apa yang harus kita lakukan? Teman-teman sebelumnya teman-teman harus paham dulu tentang bisnis atomi ini ya. Bisnis atomi itu bisnis apa sih? Ya, seringkali kita mendengar, oh Bu Ida berarti itu atomi itu shopping mall. Iya betul shopping mall. Tetapi ada satu bahasa yang berbeda yang ini akan membukakan kita. Ya, jadi atomi ini adalah platform, platform bisnis di mana ya dia memiliki sistem. Bedanya apa? Bisnis platform dengan konvensional. Kalau bisnis platform itu adalah model bisnis yang menciptakan nilai dengan memfasilitasi interaksi antara dua kelompok atau lebih yang saling membutuhkan. Itu biasanya antara produsen atau penjual dan konsumen. Ibaratnya ya, bisnis platform itu kayak makelar bisnis. Contoh apa? Contohnya misalnya saya mau tanya ya teman-teman, kalau kalau beli tiket pesawat biasanya di ada Traveloka ya, saya sebutkan ini satu merek ya, platform ya. Traveloka misalnya ya. Saya mau tanya, apakah Garuda Indonesia Airways itu punyanya Traveloka? Bukan ya? Atau SQ itu punyanya Traveloka? Airways itu punyanya Traveloka? Enggak. Traveloka tidak punya pesawat, tetapi dia memiliki sistem, memiliki platform
ya, memiliki platform di mana ketika Traveloka punya platform kemudian dipakai oleh Garuda, dipakai oleh SQ, dipakai oleh TRWs dan seterusnya, mereka sama-sama memiliki keuntungan. Traveloka mendapatkan fee dari mereka, maskapai mereka, dan maskapai mudah untuk menjual, mendapatkan kemudahan dan mempercepat terjualnya apa tiket itu, karena Traveloka membuka untuk semua orang di seluruh dunia mungkin ya bisa belanja atau membeli tiket di situ. Contoh lagi Airbnb, ya. Airbnb dia tidak punya hotel, dia tidak punya penginapan, dia tidak punya villa, tidak punya. Tetapi dia punya platform di mana para pemilik villa, pemilik hotel, ya, semuanya bergabung di situ untuk apa? Untuk mereka menawarkan produk mereka, kamar mereka. Airbnb tentu saja mendapatkan fee dari mereka dan pemilik hotel mudah untuk menjual kamarnya. Itulah yang namanya bisnis platform. Ya, itu yang namanya bisnis platform. Lalu berikutnya, bedanya apa dengan bisnis konvensional? Kalau bisnis konvensional biasanya itu adalah bekerja secara linier. Artinya apa? Dia membuat produk sendiri dan menjual sendiri. Ya, ya salah satunya ya bagian dari bisnis ini adalah orang dagang. Misalnya Anda membuat batik ya, lalu menjualnya sendiri dan seterusnya karena Anda tidak punya platform. Nah, lalu bedanya apa kemudian dengan apa itu namanya? Shopee, maaf, toko oren, toko hijau seperti itu, bedanya apa? Nah, kalau mereka memang punya satu platform, tetapi platform ini sangat-sangat berbeda karena mereka itu adalah marketplace, ya. Marketplace di mana di sana seperti pasar, banyak sekali pedagang-pedagang yang berjualan di sana dengan beraneka ragam produk dan mungkin juga memiliki kesamaan produk. Sama-sama merek A, ya, dijual oleh si Dewi, si Ida juga jual merek A. Harganya bisa beragam, benar-benar seperti pasar, hanya itu bentuknya adalah E, ya. Jadi dunia maya seperti itu, ya. Nah, teman-teman, bagaimana ciri-ciri bisnis platform? Ya, ini tadi saya sudah sampaikan ya, dia tidak memiliki aset fisik utama. Nah, dia tidak punya aset seperti Gojek nggak punya motor, mobil, Airbnb, dia tidak punya hotel, Tokopedia juga, dia tidak punya produknya, tidak, ya seperti itu. Nah, selain itu bisnis platform ciri-cirinya adalah dia punya network effect. Semakin banyak pengguna di platform itu, maka makin mahal platform itu kalau dijual. Contoh nih, misalnya Atom ini, kalau dijual dengan segitu banyaknya negara yang sudah join, ya, ada jangkauannya sudah 144 negara dan akan segera buka di Timur Tengah, ya. Coba Anda bayangkan, ya, betapa mahalnya ini perusahaan Atomi ini kalau dijual. Sama seperti Gojek, kalau diakuisisi oleh siapa dijual gitu ya, itu harganya mahal karena dia sudah punya efek apa? Network, di mana banyak sekali orang yang membutuhkan dan memakai perusahaan itu atau platform itu untuk mendapatkan produk-produknya, ya seperti itu. Nah, selain itu juga mereka bisnis platform selalu menggunakan yang namanya basisnya itu teknologi. Ada yang berupa website, ada yang berupa aplikasi seperti itu. Semakin bisnis itu menggunakan basis teknologi yang banyak penunjangnya, yang mempermudah konsumennya, bahkan itu bisa memberikan benefit yang maksimal kepada konsumennya, maka dia akan semakin bernilai tinggi. Contohnya, ya, contohnya, teman-teman,
kalau saya bilang ya, misalnya Uber ya, Uber gitu ya, apa semacam Gojek gitu ya. Nah itu kan banyak sekali negara-negara yang udah pakai itu ya, platform itu begitu ya. Tetapi apa sih yang didapatkan? Benefit apa yang didapatkan untuk kita sebagai pengguna jasa mereka? Gak ada kan, selain kita naik, diantar, sudah selesai. Betul? Artinya hanya segitu. Gojek pun begitu, ya kan? Kita pesan makan, kita diantar dan seterusnya, hanya sampai di situ. Kita tidak dapat benefit apa-apa. Misalnya Tokopedia atau toko yang lainnya, kita hanya dapat free ongkir dan seterusnya. Oke? Itu buat saya, menurut saya itu adalah recehan, teman-teman. Uang kecil. Kenapa? Coba bandingkan dengan Atomi, ya. Atomi tidak hanya kita mendapatkan produk yang kualitasnya tinggi, absolute quality, dengan harga yang sangat-sangat minim sekali, ya, sangat-sangat terjangkau sekali. Misalnya ya, vitamin C, satu saset 550 miligram dengan garansi, guys, ya, dengan garansi, ya. 1 bulan kita kasih garansi. Pernah beli vitamin C ada garansi? Pernah beli odol ada garansi? Nggak ada ya. Tetapi perusahaan ini memberikan garansi. Itu adalah bukti, ya, bukti bahwa Atomi bertanggung jawab sepenuhnya untuk apa? Untuk memberikan kenyamanan ke membernya mencoba produknya selama 1 bulan gratis. Kalau ada masalah tinggal kembalikan aja, selesai. Kan gitu. Nah, ini kalau sudah kita mendapatkan perusahaan yang seperti ini, teman-teman, kalau saya ya, wah, ini luar biasa sekali. Berarti perusahaan sudah memberikan kenyamanan. Perlindungan konsumennya sudah sangat-sangat maksimal. Perlindungan konsumen, oke? Yang kedua, berikutnya apa? Ketika kita berbelanja, kita harus memakai akun ID, ya. Nah, ketika ID kita pakai, ternyata kita mendapatkan poin. Betul? Nah, yang luar biasa sekali ketika Anda merasa bahwa produk kita, kopi ini yang saya minum ini, ternyata aman untuk asam lambung saya cerita bahwa kopi ini bagus banget loh, aman untuk asam lambungku. Masuk sih? Iya, cobalah. Lalu teman saya mencoba dan dia mau berbelanja, dia beli begitu ya. Dia beli, maka ketika dia berbelanja, dia harus punya akun dan akun itu kemudian ngait dengan saya, gandeng dengan akun saya, maka dia menjadi salah satu member di jaringan saya. Dia berbelanja mendapatkan poin, poin itu naik ke saya. Artinya ketika saya cerita, saya diberi benefit poin juga yang nanti bisa kita uangkan ketika mendapatkan 300.000 poin kiri dan 300.000 poin. Ada syarat ketentuannya seperti itu. Mendapatkan itu. Coba teman-teman, misalnya teman-teman minum kopi kapal selam, ya, misalnya minum kopi kapal selam. Anda cerita begitu ya. Wah, kopinya Ciami enak, aku tiap hari makan minum ini dan seterusnya. Apakah perusahaan kopi kapal selam ini akan memberi Anda uang? Memberi Anda poin? Tidak. Ya kan? Kenapa? Nah, ini jawabannya. Karena mereka tidak punya sistem. Anda cerita, saya beli baju di toko hijau itu. Bajunya enak, kayaknya bagus. Kemudian teman Anda belanja di sana, Anda dapat apa dari toko hijau ini? Enggak dapat apa-apa karena dia tidak punya sistem. Anda belanja tiket sampai banyak sekali, Anda dapat apa? Hanya poin, ya. Misalnya seperti itu. Jadi bedanya apa dengan Atomi? Nah, Atomi itu adalah sistem yang platform yang sistematis. Platform yang tidak hanya memberikan benefit antara perusahaan Atomi dengan perusahaan-perusahaan lain yang mensuplai
produk-produknya? Tidak, tetapi dia juga memberikan secara sistem benefit kepada konsumennya. Nah, ini yang luar biasa sekali. Jadi, kalau saya ya teman-teman akan berpikir ulang. Saya beli di sana, saya nggak dapat apa-apa. Perusahaan nggak dapat memberikan apa-apa. Saya cerita tentang kebaikan produk A, perusahaan A ini nggak ngasih apa-apa ke saya. Sementara di Atomi saya diberikan. Wow, ya teman-teman. Nah, teman-teman, ini adalah contoh-contoh ya dari bisnis-bisnis platform di Indonesia, dan ini yang saya sampaikan tadi ya, bahwa Atomi adalah platform bisnis sistematis. Ya, sistematis. Di mana Atomi adalah personal platform. Dia di dalam Atomi, di dalam jaringan, di dalam aplikasi ini tidak ada penjual lain selain Atomi, alias benar-benar punya Atomi sendiri. Personal bisnis, dan dia sistematis. Dia menyediakan semua infrastruktur bisnis yang Anda perlukan. Anda tidak perlu membeli motor, mobil, kaos, apa baju atau kopi gitu dulu, itu tidak perlu, nggak perlu beli itu dulu, ya. Kita ini hanya sebagai penghubung saja. Fungsi dari kita sebagai konsumen, sebagai member Atomi itu hanya menghubungkan. Dengan cara apa? Dengan cara kita cerita tentang produk-produk yang kita pakai. Nah, Atomi sudah menyiapkan semuanya. Yang meriset, yang memproduksi sudah ada. Siapa? Ada Colmar B&H untuk menciptakan produk yang berkualitas tinggi. Logistik dan gudangnya, Anda nggak perlu Anda nyimpen produk ya, kalau lama-lama salah nyimpennya ya, terus waktunya tahu-tahu kadaluarsa, Anda nggak perlu. Ya. Kenapa? Karena perusahaan sudah nyiapin, ada SAP yang sudah bekerja sama untuk mengirim ke Anda semuanya. Ya. Kalau sistem IT dan pembayarannya, Anda tidak ditagih untuk membayar iuran tahunan website atau aplikasi. Ada pernah yang ditagih? Nggak ada ya? Ya, Anda dikasih gratis cuma-cuma untuk sistem IT dan pembayarannya. Ya, jadi Anda benar-benar dimanjakan oleh perusahaan ini, ya. Anda benar-benar dimanjakan oleh perusahaan ini. Anda nggak perlu bayar. Semua, saya nggak membayangkan ya bagaimana servernya Atomi, ya. Karena Atomi ini 144 negara. Servernya sekuat apa, segede apa nih? Orang IT pasti bisa paham, ya. Nilainya kayak apa? Anda tahu nggak bahwa kapan dulu kan kita memakai aplikasi yang berbeda dengan yang baru, yang sekarang ini ya, baru tahun lalu apa tahun 2024 ya akhir kayaknya kita baru beralih ke salah aplikasi yang baru. Itu harganya miliaran teman-teman. Atomi Indonesia beli miliaran. Oh. Ya, Anda nggak perlu beli. Atomi Indonesia yang beli. Nah, lalu layanan konsumen. Anda tidak perlu panik ketika ada orang-orang yang merasa bahwa oh produknya kok ini samponya sampai rumah kok bocor muncrat. Aduh, aku pakai pasta gigi kok ini masalah ya. Anda nggak perlu bingung teman-teman, karena semua layanan konsumen sudah dihandle oleh perusahaan. Baik secara keluhan, secara untuk produknya, maupun administrasi keanggotaan. Ya, misalnya ada masalah-masalah tentang, kok aku ini, misalnya sekarang ini nih, ya kan, lagi maintenance website dan aplikasi perusahaan lagi seperti itu, maka kok PV-nya belum masuk ya ke kita ya. Anda nggak perlu bingung teman-teman, karena sudah di handle oleh perusahaan, semuanya perusahaan. Anda nggak usah mikir pusing-pusing, semua terima jadi. Oke? Jadi ini yang saya katakan bahwa semua infrastrukturnya
itu semua disiapkan oleh Atomi secara cuma-cuma untuk kita. Jadi kalau kita ulangi lagi riset dan produksi, ya kita nggak ngurusin, nggak usah belanja bahan bakunya apa, nggak usah cari maklon untuk kita jualan dan seterusnya. Logistik kita nggak perlu mikirin stoknya masih apa enggak. Kalau sold out begitu, yang ngurusin impor dan seterusnya itu perusahaan Atomi Indonesia. Kemudian ada masalah di sistem, yang ngurusin ya Atomi. Ada masalah dengan konsumen, oke, ini ada kering aja, telepon kering halo ya ke Atomi Indonesia, sudah selesai ya. Anda mau apakan IT Anda? Perusahaan luar biasa ini, kalau kita sendiri tidak menggunakannya dengan sungguh-sungguh, ya saya rasa ini sayang sekali ya teman-teman, karena semua sudah disiapkan. Nah teman-teman, saya punya perusahaan toko komputer yang sekarang sudah saya lepaskan begitu ya. Itu buat website aja mahal, biaya tahunannya itu juga mahal, untuk bayar domain juga mahal ya teman-teman. Nah ini kita itu, saya kapasitasnya itu hanya website kecil lah ya, toko gitu ya, tapi itu mahal. Apalagi seperti ini bisa nyangkup semuanya, dan yang pasti itu semua sistem ada di sini semuanya. Anda nggak usah ngitungin siapa yang belanja berapa poin. Anda nggak usah ngitungin, oh si A kemarin menawarkan ke member-membernya ada berapa orang ini belanja sekian, pairingnya kapan. Nggak usah, semuanya by system. Sistem sudah bekerja untuk Anda. Nah, teman-teman, kalau kita bicara tentang sistem, kita juga harus bicara tentang apakah harga yang ditawarkan oleh perusahaan ini itu nalar. Kenapa? Saya memakai banyak produk sebelum mengenal Atomi dari perusahaan MLM. Produknya banyak yang bagus-bagus, tetapi harganya tinggi sekali, mahal sekali. Kenapa begitu? Ya, nah Atomi ini adalah direct selling. Dia menjual secara langsung ke konsumen. Dia hanya online atau shopping mall-nya kita ini hanya perantara untuk bertemunya ini dari pabrik langsung ke konsumen akhir. Nah, ini yang luar biasa. Hal ini membuat apa? Membuat kita semuanya mendapatkan harga pabrikan. Ya, harga tanpa ditambahin. Dari Korea sampai Indonesia ambil untung, kemudian ada reseller di DIY ambil untung, pergi lagi ke Kalimantan, ada reseller di Kalimantan, pecah lagi Kalimantan Barat, Timur, Selatan, Utara, semuanya itu ambil untung. Kemudian dari situ masuk lagi ke reseller si A, si B, si C, ambil untung. Habis itu masuk ke tokonya Bu Siti, tokonya Koweli, begitu ya, ambil untung lagi. Terakhir ke konsumen akhir, dia harus menanggung beban untuk keuntungan-keuntungan mereka ini. Akhirnya harganya mahal. Itu kalau perusahaan atau perusahaan yang apa itu namanya konvensional. Lalu bagaimana dengan MLM? Ya, perusahaan MLM atau networking apa perusahaan-perusahaan yang banyak jual produk-produk yang bagus-bagus ini, kebanyakan mereka meng-MLM-kan. Karena apa? Karena itu mereka harus membayar komisi yang cukup tinggi untuk supaya apa? Supaya barang ini bisa terjual dengan laris, dan fokus mereka bukan pada konsumen akhir tetapi kepada pebisnisnya, sehingga untuk konsumen hanya mendapatkan produk yang bagus saja tetapi harganya tinggi, karena tetap saja mendaftar, ada biaya pendaftaran, sponsornya dapat, ada bonus sponsor ya, kemudian belanja untuk level sekian, bonus profitnya sekian persen. Kalau naik lagi dari misalnya ruby, nanti naik diamond, naik apa, begitu ya. Nanti ada level, harganya berbeda. Semakin ke atas, mereka semakin murah mendapatkan produk itu.
Nah, ini yang keliru, teman-teman. Tetapi di Atomi, teman-teman tahu ya, semua produknya Imperial masuk ke website atau aplikasi harganya sama dengan Anda yang baru ujuk-ujuk baru daftar. Sama. Inilah yang namanya platform sistematis yang memberikan semuanya sama. Kejujuran, keadilan ada di Atomi. Dalam hal apa? Dalam hal harga, dalam hal kualitas, dalam hal benefit. Sehingga Anda pun dimanja dengan produk-produk yang luar biasa. Nah, bagaimana peranan Anda kemudian? Anda sebagai pemilik toko online Atomi ini, Anda punya hak akses ke platform Anda. Tugas Anda bukan sebagai sales yang keliling menjual barang, bukan. Melainkan Anda sebagai penghubung atau konektor. Di mana ya kita atau konsumen itu bisa mencoba ya. Dengan apa? Kita kan menjual dulu ke diri kita nih. Konsumen ini mencoba dulu ya, mencoba produknya, pelan-pelan kemudian menggantikan kebutuhan harian ya. Lalu selain itu sebagai penghubung kita juga bisa sharing ya, sharing dengan orang-orang yang kita temuin ya. Bu, sharing mulai dari cerita Anda, pengalaman Anda menggunakan produk. Saya memakai pasta gigi ini luar biasa. Ibu suka sariawan enggak? Atau mungkin sering bau mulut atau masalah di gigi Anda, karang gigi dan seterusnya. Cobalah propolis toothpaste kita. Oh, luar biasa bagus. Hanya cerita. Sharing juga bisa. Oke, apa kamu mau kopi? Ya, aku sebenarnya suka kopi, tapi aku punya asam lambung. Aku kalau minum kopi, aduh, nggak berani deh, ngeri-ngeri takut asam lambungku. Oh, nggak usah khawatir nih, cobalah kasih kopi satu. Itu sharing. Ya, selain itu juga Anda bisa merekomendasikan kalau orang itu punya punya apa itu namanya keinginan atau tertarik untuk mendapatkan hasil atau uang di Atomi. Anda bisa sharingkan tentang pengalaman Anda bisnis dan seterusnya. Nah, selain itu Anda juga menjadi seorang konektor ya, di mana Anda mengkonekkan atau menghubungkan dengan mendaftarkan orang-orang itu dengan referensi dari ID atau jaringan Anda ke Atomi, ke platform. Nah, seperti itu. Jadi kita hanya punya peranan sebagai pemilik toko online dengan hak akses ini, 3 ini saja. Ya, Anda konsumen, menjadi seorang konsumen, mencoba produknya, Anda berbagi cerita, sharing, ya. Anda sebagai konektor, Anda mengkonekkan atau menghubungkan antara orang-orang yang akan mencoba produknya ke Atomi platform itu. Itu saja, teman-teman. Sangat sederhana sekali, ya. Jadi nggak usah susah-susah, teman-teman. Ya. Nah, bagaimana Atomi sebagai platform sistematis, ya? Kalau kita bicara tadi tentang saya menjelaskan bahwa Atomi tidak hanya berurusan dengan produsen dan dirinya tidak, tetapi dia juga benar-benar memberikan ya benefit kepada kita yang luar biasa, yaitu dengan sistem akumulasi poin atau PV. Nah, disinilah poin yang luar biasa dari Atomi kalau Anda bisa memahami ya, di mana ketika Anda berbelanja Anda dapatkan personal PV atau PV pribadi, dan ini berlaku seumur hidup dan tidak hangus selama setahun sekali Anda berbelanja dengan ID Anda. Coba Anda bayangkan kalau misalnya Atomi, setelah Anda tingtong Ida, setelah pairing, tingtong dapat duit, PV pribadimu jadi 0. Oke? PV pribadi saya jadi 0. Apa yang terjadi kemudian adalah Ida akan menjadi manusia yang egois. Karena apa? Karena saya harus mengisi poin saya lagi. Nggak mungkin saya lempar poin ke bawah, betul? Tetapi Atomi membuat sistem yang luar biasa, yaitu akumulasi poin. Baik poin pribadi maupun poin grup Anda. Grup poin.
grup PV, poin dari total belanja orang-orang yang Anda daftarkan di grup kiri dan grup kanan. Ini pun diakumulasi, teman-teman. Coba bayangkan kalau Atomi memberikannya bukan secara akumulasi, tapi setiap bulan ada tutup poin. Kalau nggak nutup, mulai start dari nol ya. Anda bisa bayangin, kalau Anda ngomong Atomi nggak ada duitnya, itu Anda belum tahu ini. Ya, kalau Anda udah tahu ini luar biasa. Kenapa? Kerja Anda tidak sia-sia karena diakumulasi dalam waktu yang tak terhingga. Sekalipun di sini 3 juta PP, di kanan Anda belum siap untuk 300, maka ini akan ditunggu sampai ketemu 300, di sini 3 juta, ting tong. Kena menyentuh 300, maka clash, jadi nol semuanya. Pair ya, pairing ya. Jadi nol semuanya dan Anda dapetin uang. Lalu berikutnya gimana? Nggak usah khawatir. Kalau Atomi menyiapkan produk-produk yang berkualitas, maka member-member di jaringan Anda pasti akan repeat order. Dan ini sudah terbukti. Kenapa salah satunya saya mau join Atomi adalah ini, teman-teman. Kenapa? Produknya banyak, ya kan? Kualitasnya oke, ada jaminan garansi. So, nggak ada resiko. Saya nggak paksa-paksa orang belanja. Cukup saya kenalin, selesai. Dan PV itu diakumulasi. Semua orang berhak atas PV itu. Kalau Anda tidak mau jalanin bisnis, taruh orang di kanan satu pun untuk melempar poin-poin Anda suatu saat akan ting-tong dapat duit dari apa. Nah, ini yang luar biasa. Ya. Dan platform ini tadi saya ketemu ya dengan salah satu member ya yang baru dijelaskan tentang bisnisnya begitu. Terus nanti gimana cara saya klaim atau urus kalau saya sudah dapat uang? Oh, nggak usah khawatir, Atomi sudah secara otomatis transfer ke rekening Anda. Nah, siapa yang ngurusin? Anda nggak perlu nyiapin orang untuk ngurusin ini semuanya. Atomi sudah siapin. Nah, ya. Dan saya rasa ya teman-teman, dari apa yang sudah saya paparkan, Atomi itu adalah satu solusi yang luar biasa bagus ya. Financial solution ya. Dia tidak memandang Anda dari kalangan mana, ekonomi lemah kah, ekonomi menengah kah, atau ekonomi yang tinggi kah ya. Kenapa? Karena Anda mendaftar gratis. Tidak perlu stok ya, nggak perlu modal ya. Anda hanya disuruh mengalihkan belanja Anda. Pendidikan. Halo teman-teman, Imperial ada yang SD aja nggak lulus ya. Nah, tidak perlu ijazah, cukup foto KTP, nomor rekening, email, nomor HP, selesai. Nggak usah panggil Pak RT. Ya. Nah, untuk Anda yang merasa rendah diri, aku nggak bisa ngomong, Bu Ida. Aku nggak sekolah dokter, aku nggak bisa bicara tentang hemohim itu kandungannya apa dan seterusnya, Bu Ida. Nggak usah khawatir, teman-teman. Ya, karena apa? Atomi untuk sukses Anda sudah disiapkan sistem edukasi. Ada center, pusat pelatihan, ada one day seminar, ada Success Academy, ada 100% Atomian yang online ya, ada Good Morning Atomi, ada juga online seperti ini ya, sistem seperti ini. Apakah Anda saya suruh bayar? Kalau yang suruh bayar nanti klik di situ angka 10. Siapa yang suruh bayar nanti saya selidiki ya. Semuanya gratis, teman-teman. Ya, saya nggak dibayar, saya ngeluarin duit ya, kita ngeluarin duit nih, Pak Dara ngeluarin duit. Untuk apa? Ya untuk beli Zoom ini. Nah, Anda dapat gratis kan? Jadi jangan sia-siakan ini, ya. Kemudian kalau Anda takut rugi, aduh aku nanti rugi ya. Halo guys, ya. Ini nol resiko. Tadi udah tanpa modal ya. Dan produknya itu benar-benar dikasih garansi 1 bulan 100% uang kembali. So what gitu loh. Apa yang Anda pikirkan, apa yang Anda khawatirkan, nggak ada. Ya, nggak ada. Semuanya oke banget buat saya. Ya, Anda nggak perlu ijazah, nggak perlu. Dan nggak perlu rendah diri. Kenapa? Karena nggak ada yang nanyain kalau mau daftar. Ya, Ika kamu lulusan apa? Oh, aku SMA.
nggak usah, nggak boleh, nggak ada. Dan ketika kita kumpul, kita nggak bakalan nanya, ibu lulusan mana? Nggak ada, nggak bakalan. Yang ditanya pasti, ibu udah coba produk apa? Dari Atomi. Itu aja. Selama ini ibu pakai produk apa? Ya, jadi nggak usah rendah diri. Rendah hati itu wajib, tapi rendah diri nggak ada seharusnya di Atomi. Dan Atomi memberikan peluang yang sebesar-besarnya kepada Anda untuk upgrade diri. Dengan menjadi apa? Pembicara. Mulailah Anda mau menjadi moderator, ya. Anda mau bercerita tentang pengalaman testimoni produk Anda yang Anda pakai, dan seterusnya. Dan itu akan tanpa sadar, itu akan mendapat meningkatkan nilai dari diri Anda. Ya, yang berikutnya, teman-teman, Anda tidak rugi. Kenapa? Satu ID Anda berlaku global. Jangkauannya di 144 negara. Ada 27 brand office, ya, Atomi. Dan dia mencakup di 144 negara. Satu ID Anda bisa belanja di negara mana saja. Contoh, ya, kapan? Tadi pagi apa kemarin ya? Kemarin, ya. Kemarin bangun tidur, member saya bilang, Wida, ini bisa tolong dibelikan untuk Australia, gitu ya. Oke, karena member baru pindah ke Australia, ya, belum mahir. Oke, saya bantu. Saya belanjakan dari mana? Jogja, ya teman-teman. Tapi saya bisa belanja kirim langsung di sana, tidak dari Indonesia tapi dari Australia, memakai rekeningnya Ida untuk membayarnya dulu. Bisa banget. Jadi satu ID Anda berlaku global. Hati-hati teman-teman, ya. Sekarang ini, ya, kalau kita lihat, ya, maaf, mudah-mudahan tidak terjadi di Anda semuanya, ya. Banjir, bencana alam seperti itu, semuanya tidak bisa memprediksi, betul? Kalau Anda punya toko besar sebesar apapun, dilalap dengan banjir, rusak semuanya, ruginya berapa banyak. Tetapi Anda punya satu ID Atomi, dan Anda ingat itu, maka hanya ingat handphonenya sekarang mungkin kelelep kena air, besok beli handphone lagi, Anda bisa login lagi. Atau Anda belum sempat beli handphone, pinjam handphonenya temennya, bisa login ID Anda, duit tetap masuk ke rekening Anda. Luar biasa sekali. Ya, ini jangan main-main teman-teman dengan ID Anda. Anda harus aware dengan ini. Anda harus paham dengan sistem supaya Anda tahu bahwa ini sangat-sangat berharga. Anda tidak perlu bekerja macam-macam, sistem sudah mengerjakannya untuk Anda, menyiapkannya untuk Anda. Dan tentu saja, ya, kalau Atomi ngomong produk kita berkualitas, harus ada data, ya, seberapa bagusnya kualitas produk kita. Nah, ternyata pengembalian tahun yang 2025 belum keluar, ya. 2024 0,05%. Itu pun bukan karena produk itu jelek atau bermasalah untuk tubuh, ya, tetapi banyakkan dari kerusakan-kerusakan yang ketika pengiriman, ya. Kemudian kita juga punya strategi GSGS, ya. Atomi ini ingat, ya, Atomi tidak memproduksi produk, tetapi Atomi adalah eksklusif distributor. Dari siapa? Kolmar B&H, oke? Kolmar dan KRI, oke? Nah, yang kedua, Atomi juga memiliki strategi GSGS, Global Sourcing, Global Sales. Atomi mencari produk-produk terbaik di seluruh dunia. Kalau itu ternyata sesuai dengan standarnya Atomi, maka dibeli, dilabelin Atomi. Seperti misalnya Koyo atau ethereal oil pads, ya, itu dilabelin Atomi, betul? Tetapi Atomi juga luar biasa. Selain punya platform Atomi Shop, ya, baik website maupun aplikasi, Atomi juga punya yang namanya Azamol. Azamol yang terakhir buka itu ada di Malaysia. Nanti setelah Indonesia punya omset sekian triliun, Indonesia berhak untuk membuka Azamol. Azamol ini apa, teman-teman? Azamol adalah satu platform yang dimiliki oleh Atomi
di mana di sana semua produk-produk ya yang baik khususnya yang dijual di negara itu bisa dijual di Atomi Azamol. Anda bisa beli kentang, Anda bisa beli telur, Anda bisa beli apel dan seterusnya. Itu akan menghidupi apa? Menghidupi produk-produk atau produsen-produsen atau petani-petani yang ada di negara itu. Luar biasa sekali loh. Dan itu perputaran uangnya itu hanya dari kita untuk kita kembali. Nah, ini luar biasa dan produk itu sudah dipastikan standarnya. Teman-teman kalau pergi ke Korea, ya ke Korea, kemudian beli apel yang ada di Azamol, beli stroberi yang ada di Azamol dengan yang bukan Azamol, itu rasanya beda. Ya, dan Atomi juga sekarang punya farm, kebun ya, kebun yang ditanam secara modern di ruangan, teman-teman. Kemarin waktu kita ke Korea ya, kita diajak jalan-jalan di situ ya. Nah, di kebun itu ternyata tumbuhan itu dia punya kesukaan warna ya. Ada yang suka warnanya pink dan seterusnya seperti itu. Nah, ketika dikasih warna itu, maka buahnya itu rasanya berbeda, kualitasnya berbeda. Dan ini hanya ada di Atomi ya, teman-teman. Saya dibelikan disuruh mencicipin stroberi ya dari sponsor, dibelikan itu ya stroberinya Atomi. Wah, teman-teman, saya sampai aduh jadi kepengen lagi ya. Enaknya minta ampun ya. Enaknya minta ampun. Manis asem, asemnya itu bukan asem yang nohok gitu ya. Pokoknya enak banget, lumer banget di mulut. Wah, benar-benar enak. Nah, ini adalah kualitas ya. Kualitas yang diberikan Atomi kepada konsumennya, kepada kita semuanya, kepada membernya. Luar biasa sekali, teman-teman ya. Dan teman-teman, kita nggak usah khawatir ya, karena apa? Atomi, Kolmar, ya, Kolmar PNH, dia memiliki teknologi yang luar biasa. Dari Kolmar sendiri, ya, dari KRI sendiri, dia punya teknologi investment, yaitu radiotek teknologi. Kemudian dari Kolmar, dia punya nanoteknologi. Kemudian mereka membangun yang namanya Kolmar VNH, di mana mereka semuanya memproduksi produk-produk dengan bioteknologi. Nah, ini yang luar biasa. Artinya apa? Bahan dasar kita semuanya itu adalah dari bahan-bahan yang natural, ya, hanya sedikit sekali kimianya, chemicalnya, mungkin untuk mengikat dan seterusnya, supaya terjadi reaksi yang bagus untuk kita mendapatkan produk-produk terbaiknya, ya. Dan banyak sekali teman-teman mungkin bisa membaca sendiri ya produk-produk Atomi yang sudah bisa mendapatkan penghargaan seperti Hemohim dan lain-lain. Nah, saya ingin tekankan di sini ya, sebuah perusahaan premium itu menurut saya adalah ketika dia memiliki prestasi penjualan ya, kemudian memiliki kualitas produk ya, produknya berkualitas, kemudian prestasi perusahaan itu ya, Atomi mendapatkan banyak sekali penghargaan, prestasi CEO-nya Mr. Park Han Gil itu diberikan title Most Admired CEO in Korea ya, di Korea berkat manajemen etisnya ya. Dia mendapatkan penghargaan ini sudah 4 tahun berjalan sampai 24, 25 kayaknya juga masih ya. Dan kemarin saya mendengar bahwa Atomi itu perusahaan yang sangat-sangat sehat. Kenapa? Karena Atomi tidak memiliki hutang. Wow, perusahaan mana teman-teman ya? Jarang sekali perusahaan nggak punya hutang. Atomi nggak punya hutang. Dan ini luar biasa sekali. Ketika dia mau membeli misalnya ya sikat gigi begitu ya, sebelum diproduksi Atomi sudah memberikan 50%, setelah selesai 50% selesai lunas ya. Dan ini luar biasa dengan perusahaan yang sehat itu ya. Apakah kita masih ragu ada di dalam situ? Kalau saya enggak ya. Dan ini ya apa yang saya ketahui dan
Semoga apa yang saya paparkan ini bisa meyakinkan Anda kembali bahwa ID Anda ini jangan disia-siakan. Ya, karena apa? Karena ini kunci untuk membuka keran air. Nah, keran airnya bisa terbuka selain Anda punya kunci yang digembol kemana-mana, Anda nggak dicolokin ke situ, ke lubang kuncinya, kemudian diputer, Anda nggak ngerti cara muternya, maka semuanya tidak akan dapat apa-apa. Anda tidak bisa masuk ke situ. Ya, tapi ketika Anda tahu, paham, Anda pahami dulu perusahaannya, pahami dulu tentang produknya, dan jangan lupa pahami yang berikutnya adalah pahami bagaimana marketing plan-nya. Marketing plan itulah yang nantinya menjadi kunci Anda untuk mendapatkan uang-uang di Atom. Oke? Oke, mungkin itu saja. Terima kasih. Saya kembalikan ke Ika. Oke. Terima kasih Bu Ida yang sudah menjelaskan semuanya dengan sangat komplit ya. Saya rasa saya nggak usah langsung menambahkan, sudah sangat komplit. Kita langsung aja ke teman-teman di sini mungkin masih banyak yang baru. Jadi mungkin ada pertanyaan, silakan ayo. Jadi kita bisa sama-sama mengupas ya. Perusahaan ini seperti apa sehingga kita betul-betul bisa menumbuhkan rasa percaya kita terhadap perusahaan ini dan kita bisa berjuang bersama. Ayo, siapa yang mau bertanya silakan. Atau ada pertanyaan di chat, coba kita lihat. Atomi Azza itu platform apa, Bu Ida? Oh ya, Atomi Hmm, Azamol itu platformnya Atomi ya. Jadi Atomi ada Atomi Shop ya yang kita punya itu dan Atomi Azamol ya. Kemudian next ya ada e-care ya. Nanti ada e-care ya di mana Atomi kita bisa cek kesehatan kita dan Atomi sedang membangun rumah sakit di belakang Atomi Park. betul. Wow, teman-teman, ini benar-benar bisnis masa depan, Wisto. Ya, saya sampai nggak bisa berkata-kata, teman-teman. Nggak bisa berkata-kata dengan perusahaan ini. Luar biasa sekali. Perusahaan Betul. ini, kalau chairman beliau memimpikan perusahaan ini bisa bertahan 100 tahun. Kalau saya bilang lebih. Kolmar saja sudah 1 abad, 100 tahun lebih. Kolmar itu sendiri. Kenapa dia bisa 100 tahun atau tidak bisa? Kolmar dia hanya memproduksi loh. Karena dia punya teknologi. Dia upgrade terus teknologinya. Ya. Nah, bagaimana dengan Atomi? Atomi ini luar biasa. Nanti Anda di Korea sewa mobil aja sudah dapat poin. Ya, ada kartunya. Dia kerjasama dengan KIB ya. Kartu kredit Atomi ada ya. Semuanya nanti. Nah, nanti Azamol itu seperti platform ya, seperti mirip-mirip Tokopedia lah. Mirip-mirip seperti itu di mana dia menjual ada telur. Tapi telurnya kalau Omega misalnya ya, Omega itu benar-benar Atomi akan cek. Kamu pakannya apa? Omega kimia kah? Atau pakan dari misalnya kasih udang atau apa? Nah, jadi kualitasnya benar-benar dijaga, dijamin. Ya, Atomi benar-benar memperhatikan di sini. Ya, nah, teman-teman mungkin akan bertanya-tanya, kenapa kok ada produk ini menurut aku bagus, kok nggak dijual lagi sama Atomi? Nggak ada yang pernah tanya ya? Ya, satu, Atomi biasanya akan upgrade. Ya, sekian tahun akan upgrade. Kenapa upgrade dengan produk-produk itu? Berjalannya waktu, teknologi, perubahan zaman itu akan mengubah pola makan kita, gaya hidup kita, dan pasti penyakitnya pun berbeda-beda. Kulit yang tadinya cukup dengan vitamin C kadar misalnya 100, karena jeleknya keadaan perlu kadar 150. Kalau nggak ditambah, Atomi tidak akan menjadi produk yang bagus. Misalnya seperti itu, ini secara bodohnya ya. Jadi ada upgrade. Yang kedua, ingat Atomi adalah bukan produsen tetapi eksklusif distributor. Jadi Atomi punya rekan atau partner bisnis yang mensuplai produk.
Ya, contohnya sikat gigi ya, atau ramen begitu ya. Atau waktu itu siwit ya. Kenapa siwitnya kita hentikan? Nah, saya dengar karena kualitasnya sudah tidak bagus. Ya, karena saya melihat ya, dulu bagus banget, begitu sekarang akhir-akhir itu kok cepat sekali berminyak dan cepat bau akhirnya. Nah, akhirnya aku nggak mau nih, ibaratnya gitu bahasanya gini. Pak Obed, maaf ya, kamu produknya ini kok jelek sekali. Gimana? Kamu bisa evaluasi nggak? Kalau bisa evaluasi kembali ke kualitas yang kemarin, saya masih mau terusin. Kalau enggak, kita selesai. Bisa? Bisa. Kenapa? Karena Atomi nggak punya hutang. Ya kan? Dan itu berhak, Atomi berhak untuk memutus itu daripada nama Atomi jelek. Ya, jadi teman-teman ini harus paham juga. Ya, makanya jangan jangan apa ya, jangan kaget kalau misalnya kok discontinue, ya, discontinue. Atomi sangat-sangat mengedepankan konsumennya dulu, kepuasan pelanggannya dulu. Kalau nggak bagus, Atomi nggak mau terusin. Seperti itu ya. Oke, kasih. Ada lagi nggak? Mungkin saya tambahkan sedikit ya teman-teman ya. Bedanya Azamol dengan aplikasi Atomi kita apa sih ya? Jadi kalau Atomi yang aplikasi yang teman-teman hadir ini, oh ini ada member baru saya yang hadir, dia mau nanya komisi. Oke, nanti kita kita akan jelaskan di luar ini ya. Oke, thank you Cun Cun. Saya nanti akan bahas di luar ini. Nah, Em, perbedaannya Azamol dengan Atomi yang biasa ada di platform kita ini, itu semua produk brandnya Atomi, teman-teman ya. Nah, kalau Azamol itu dia menjual barang-barang branded yang dipercaya dunia tanpa mengganti brand itu ke Atomi. Contoh, misalnya Hyundai, Samsung ya, handphone ada nggak di Azamol? Ada, rice cooker lah ya, mesin cuci lah, apa juga ada ya. Dia nggak perlu ganti mesin cuci itu jadi mesin cuci Atomi. Ya, tetap brandnya brand yang ternama di situ. Ada nggak tas mewah? Teman-teman, kalau teman-teman mau beli tas Prada, Louis Vuitton ya, Hermes sampai segala macam, nggak usah beli langsung di butiknya sono atau Anda lagi jalan ke Eropa gaya-gaya ya, mau beli ini tas branded. Rugi kagak ada PV. Beli langsung di Azamol ya. Azamol ada PV-nya. Anda bawa tas Louis Vuitton ya, dengan seri terbarunya Anda dapat TV ya. Jadi nggak perlu tas Louis Vuitton terus dalam kurung Atomi gitu ya, nggak perlu ya. Itu sudah brand besar dunia. Dan bayangin teman-teman, kalau Atomi tidak bagus, tidak dipercaya dunia, ya. Ini Atomi ini kan baru usia 16 tahun remaja ya kalau kita bilang ya. Sekarang di dunia ini Louis Vuitton, Prada, tas yang mahal-mahal itu ya. Apakah mereka itu apa mau sih dia tuh kerjasama dengan Atomi? Emang Atomi itu siapa? Betul nggak? Justru mereka itu mulai melirik Atomi. Karena gini loh teman-teman, tanpa Atomi pun ya brand-brand besar itu orang sudah ngantri belinya. Kalau sampai Azamol, sampai dia kerjasama dengan Atomi, berarti brand itu dia harus bagi profit. PV itu, PV-nya itu, teman, berarti dia harus share profit ke Atomi untuk dibagikan ke kita. Berarti dia sangat mempercayai jaringannya Atomi yang mendunia dan nama Atomi. Kalau Atomi tidak besar, apa dia mau si Louis Vuitton itu tiba-tiba lah Atomi malah jadi nggak bener, ya kan? Tentu tidak, teman-teman. Samsung, nama Samsung sudah ada dulu sebelum Atomi. Samsung sudah besar dulu sebelum Atomi. Hyundai juga lebih besar dulu daripada Atomi. Tanpa Atomi, emang orang nggak beli Samsung? Orang ngantri beli Samsung. Nah, sampai dia mau share profit, ngurangin keuntungannya untuk bagi ke Atomi. Berarti Atomi ini teman-teman
memiliki nilai yang sangat luar biasa bagi brand dunia. Itu yang kita harus tahu, teman-teman. Jadi sangat lucu, kita ini, yang unyu-unyu ini, yang nggak ngerti apa-apa ini, Iragula Atomi, apa bisa sih Atomi, Mak? Apa Atomi ini perusahaannya? Lucu, teman-teman, ya. Ya, tentu yang Samsung mereka, Hyundai mereka, Prada mereka, Mui Mui apa segala macam brand yang tas keren segala macam tuh jauh lebih punya analisa lebih kuat lebih dan mereka berani kerja sama dengan Atomi. Lah kita sok jago banget ya, nggak percaya sama Atomi. Saya pengen ketawa loh kadang-kadang ya. Ya, orang kita nggak perlu pakai modal untuk ke Atomi dan kita meragukan Atomi bisa besar. Ini lucu banget. Ya. Nah, jadi teman-teman, selain brand-brand besar, ada juga farm-farmnya. Nah, seperti yang telur, sayur. Nah, itu Atomi yang tadi stroberinya segala macam itu farmnya ikan segala macam. Nah, itu mereka jualnya di Azamolnya mereka, ya. Azamol apalagi kerjasama nama asuransi, pom bensin. Gila banget di sana. Ya, bayangin, suatu saat ini butuh kerjasama kita semua ya tuh, teman-teman. Kalau teman-teman tanya, ih gila gitu ya, Indonesia kapan dong ada Azamol? Teman-teman, kalau kita semua mau Azamol segera hadir di Indonesia, mari kita gerak bersama. Karena omset suatu negara menentukan Azamol kapan dibuka. Karena Azamol sekali buka di suatu negara, dia nggak bisa nyicil. Contoh, kalau platformnya Atomi pertama masuk Indonesia, produknya nggak kayak sekarang langsung 100 lebih. Mulai dengan belasan dulu, kemudian masuk satu persatu. Tapi kalau Azda masuk, dia langsung kerjasama dengan semua brand besar di negara itu. Ya, jadi kita benar-benar harus menjadi siapa di negara kita. Dan dia langsung masuk dengan semua brand itu. Ya, Asamol nggak mungkin masuk hanya dengan 10 item barang, teman-teman. Ya, jadi mari teman-teman. Jadi kita udah bisa lihat apapun yang ada di Korea itu adalah cermin kita. Ada di Korea, itu akan lahir di negara-negara berikutnya. Mari kita buat Indonesia ini akan hadir Azamol yang berikut. Sehingga nanti kita beli telur dapat PV, isi bensin ya. Jadi nggak usah takut boros bensin lagi ya. Makin boros bensinnya PV makin masuk ya teman-teman ya. Makin rajin kita bayar premi asuransi ya teman-teman ya. Bayar premi kita dapat PV ya. Hidup kita diguyur dengan PV ya. Jadi ini suatu bisnis yang sangat menarik. Jadi kita bisa lihat kenapa Mister Park kita itu disebut sebagai apa ya? Apa visioner. Karena otak dia kita nggak keburu jangkau teman-teman. Kita belum sempat mikir ke sana, dia udah nyampe duluan si bapak itu ya. Saya pengen nanya, misal Pak itu dulu mamanya hamilnya ngidam apa itu ya? Kok secanggih itu dia ya? Nah, terus Azamolnya sudah menguat di sana. Kemarin waktu kami pergi ke Korea ya, kan meeting dengan beliau kan langsung dengan beliau ya. Yaitu tadi yang Ida sampaikan. Tahu-tahu sekarang dia udah bangun rumah sakit, ya. Dia bangun rumah sakit besar di belakang Atomi Parknya mereka dan nanti ya member-member bisa cek DNA di di rumah sakitnya mereka supaya kita bisa mendeteksi masing-masing ini kita ini punya resiko bawaan DNA ini beda-beda ya. Jadi kita ini punya resiko kemana? Sehingga untuk meminimalkan resiko itu kita butuh suplemen apa? Secanggih itu. Sehingga kita waktu presentasi dan kita beli produk itu benar-benar meminimalkan resiko. Bukan berarti tidak akan sakit, nggak akan mati teman-teman ya. Bukan, meminimalkan resiko. Ya, nah ini canggih sekali. Ya jadi, wah otak dia udah kemana-mana. Jadi teman-teman ikut saja kendaraan Atomi. Ya kita akan sukses luar biasa. Jangan pernah salah paham terhadap suatu bisnis MLM. Nggak usah berkelit, oh Atomi bukan MLM. Kalau Atomi bukan MLM, dia tidak akan terdaftar di Apli, teman-teman. Ya. Kedua, kenapa harus dalam sistem MLM? Kalau tidak, bagaimana dia bagi profit ke kita? Bagaimana saya dengan tim saya terhubung satu sama lain?
Bagaimana Ida juga terhubung dengan timnya dan teman-teman semua ini bagaimana Anda terhubung satu sama lain dengan leader Anda dan kita semua terhubung menjadi satu sampai keluarga Korea kita di sana. Semua itu karena suatu sistem. Jadi network marketing itu hanyalah suatu sistem. Dia benda mati. Kalau kita pernah dikecewakan oleh suatu sistem, itu adalah pelakunya. Dan biasanya teman-teman yang gagal di network marketing bukan sistemnya. Memang pintar-pintar kita lihat, Anda jangan bodoh, jangan tergabung dengan yang berkedok MLM. Tidak ada apa-apa, yang penting bayar. Ada yang minimal 200.000, ada yang minimal 1 juta, minimal mana yang bilangnya investasi, masuk nggak usah ngapa-ngapain nanti dapat duit. Banyak orang yang malah mau yang begitu. Jangan. Sukses itu berproses, teman-teman, ya. Nah, biasanya teman-teman, ya, kita harus pinter seperti Atomi. Kita udah tahu, kita udah dijelaskan hari ini. Company profile, kita tahu sekuat apa. Kita tahu kita dipercaya oleh 57 negara di dunia. Global banget. Kalau Atomi hanya di 2-3 negara, dia nipu. Oh iyalah 2-3 negara itu ketipu sama Atomi ya. Tapi kalau sampai global seluruh dunia, masa seluruh dunia ini ketipu? Ya, kemana nih otaknya semua negara? Kan nggak mungkin teman-teman ya. Nah, maksudnya berarti kita benar-benar mempercayai Atomi. Dan kalau kita gagal, ya teman-teman, dengan Atomi sudah memberikan support system yang luar biasa, biasanya kita yang gagal berproses ya. Kita kurang belajar, kita tidak mengikuti step-step yang sudah diajarkan para leadernya ya, dan tidak hadir dalam sistem sehingga kita gagal berproses ya. Karena saya pastikan siapapun yang mengikuti prosesnya nggak mungkin gagal di Atomi. Ini udah hukum baku banget. Ini sudah seperti 1+1 sama dengan 2. 1+1 nggak mungkin jadi 1,5 atau 0,5, 0,8 nggak. Eksak 1+1 itu adalah 2. Itulah kesuksesan di Atomi. Kalau kita mengikuti sistem Atomi, 1+1 itu pasti 2, berarti Anda pasti sukses. Ya, yang gagal itu adalah karena Anda tidak ngikutin prosesnya. Anda tidak nambahin 1+1. Ya, Anda menambahkan 0,5 nambah 0,7 ya nggak jadi 2. Ya, paham ya maksud saya ya. Nah, jadi teman-teman, mari kita menjadi smart konsumen. Di sini Anda benar-benar menjadikan smart konsumen. Jangan pernah berpelit terhadap diri Anda. Semua produk Atomi adalah produk unggulan dunia dengan kualitas yang terbaik dengan harga terlayak. Jadi kalau Anda, siapapun Anda, kalau Anda memakai produk Atomi, Anda meningkatkan kualitas hidup Anda. Jadi jangan batasin diri Anda. Ibu Ida, saya suka banget sikat gigi sama odolnya. Terus itu aja yang Anda pakai. Anda berarti tidak meningkatkan kualitas hidup Anda. Kenapa? Karena Anda masih butuh sampo. Anda mandi masih pakai sampo. Anda masih pakai sabun mandi. Anda masih pakai skincare. Anda cuci muka. Anda minum suplemen. Anda masih minum suplemen di luar sana yang masih kimia. Yang risetnya ya Anda tidak tahu. Tapi carry siapapun di sini kalau Amerika PubMed kita, Anda bukan PubMed kita ya, PubMednya Amerika ya. Anda bisa lihat itu adalah lembaga independen, bukan perusahaan di balik Atomi. Itu adalah jurnal medis di Amerika. Anda bisa lihat betapa jurnal itu mengupas tentang hemohim, ya. Jadi kita bisa lihat bagaimana kita mempercayakan kesehatan kita di perusahaan ini dan kesuksesan kita di bisnis ini. Jadi lengkapi. Ya, kalau Anda sudah punya toko ini, Anda sudah punya platform ini, ya, bersegera Anda mulai. Ih, idai maksa-maksa saya belanja. Nggak ada yang maksa Anda belanja. Karena tidak di Atomi pun saya percaya, Anda tetap sikat gigi, Anda ke warung belanja. Anda beli deterjen ke warung. Anda beli semua. Kami hanya berusaha mengingatkan teman-teman, please jadilah smart konsumen. Anda belanja di luaran sebanyak apapun, Anda nggak akan dapat peluang. Atomi hadir untuk memberikan peluang para kita. Tapi Anda tidak mau, Anda hanya pakai 2 macam. Maka susah untuk kita menjadi sukses. Maka 1+1 nggak jadi 2. Karena Anda tidak menambahkan 1+1. Ya. Kenapa? Karena di sini ke depan bukan masalah Anda bisa menjual atau tidak. Ya. Tapi storytelling Anda nggak ada. Atomi ini adalah kebutuhan harian Anda.
Ya, jadi kita akan menceritakan semua kebutuhan hidup saya. Tapi kalau saya hanya pakai dua macam, maka saya hanya mempunyai storytelling saya hanya dua. Bagaimana saya bisa menjadi sukses? Sedangkan 98% yang lain, saya masih brand lain. Jadi yang saya ceritakan, sekali ketemu Ida tanya saya, Ika, kulit kamu bagus banget. Oh iya, Dak, kemarin gue dari salon sana, Dak. Dari klinik sana. Maka saya jual lagi storytelling saya ke klinik sana. Ya, Ida tanya lagi. Ya, Ika, ya, eh, apa ya berarti ya? Oh, kopi yang kamu minum kemarin enak banget. Di mana? Oh, kemarin aku beli import dari sana. Toko lain lagi ya. Jadi storytelling saya 98% itu brand lain. Dari mana saya bisa sukses? Tapi kalau storytelling saya 100% tentang Atomi, apapun yang mereka tanya akan oh di Atomi karena gini-gini. Tanya ini lagi, oh Atomi, ini nih. Tanya itu, oh Atomi. Ya, jadi storytelling saya totally adalah Atomi. Kenapa? Karena tadi absolute kualitas, absolute price. Ya, luar biasa. Itu aja dari saya. Mungkin ada yang bertanya. Ini sorry tadi member baru saya nanti di luar itu ya. Di luar itu. Ya, oke. Habis Sinja ketemu saya. Wah, sekalian kasih angpau berarti ya. Ada Saya tunggu ya. Rini Ini udah ada masuk Andre nih, Andre ya. ya. Terima kasih baru join tadi dan hari ini hadir di penjelasan hari ini. Oke, silakan ada pertanyaan lagi nggak, Mak? Rini udah Oh, ada. Rini sudah bergabung. Selamat malam, selamat hadir ini. Ya, teman-teman semuanya. Ya, baru bisa gabung. Cuman kalau misalnya mau ngomongin masalah atomi ya kita ya benar-benar tahu kalau istilahnya dari segi empat hal produk, marketing plan, CEO-nya, chairman-nya, dan support system-nya itu memang sudah disiapkan oleh Atomi yang sangat luar biasa ya. Jadi memang kalau eh, mau ragu mau apa, cobalah gali lagi lebih dalam. Itu masih empat hal, belum misalnya kayak filosofi, budaya, semua itu yang membuat kita tuh makin yakin dengan Atomi. Mungkin itu aja sih, Bu Ida, Bu Ika, supaya teman-teman lebih yakin. Kalau misalnya nggak yakin, gimana mau cerita tentang atomi gitu loh, karena tidak ada keyakinan pada diri terhadap atomi kayak gitu. Oke, gitu Oke, aja. thank you Mungkin Rini. itu aja. Nah, bagi teman-teman baru, Rini adalah salah satu teman kita di Zoom Padara ini ya. Jadi beliau ini adalah leader center dari Malang. PPT-nya Ida ada yang minta, bolehkah minta PPT? Boleh, aku jawab. Bayar. Aku jawab boleh ya. Terus Bu Ika, Bu Ida, ceritakan lagi kalau yang jual kaos Australia tadi, currency-nya gimana? Nah, setiap negara itu sudah ada harganya masing-masing kurang lebih sama-sama beda-beda tipis. Ya kadang setiap negara itu pajaknya ya, sehingga ada yang beda tipis gitu ya. Nah, eh, Jarak juga lah, kenapa? jarak. Jarak ya. Ya Jadi kalau betul lah, jarak kalau juga, dari Korea ke pajaknya Indonesia lebih dekat sendiri. dibandingkan Korea ke Eropa ya, pasti sana Nah, lebih mahal. Terus kemudian kursnya juga, pajaknya, aturan negara kan masing-masing ya. Itu seperti itu. ya, jadi setiap negara terus gini, ada free apa center yang gratis nggak? Nah, itu juga kembali ke setiap negara punya kebijakan beda-beda, tapi kurang lebihnya hampir sama ya. Jadi kita ini boleh punya konsumen di mana aja selama itu Atomi ada di sana, yang mereka bisa belanja langsung. Jadi kalau Anda pun lagi jalan-jalan ke negara manapun yang ada Atomi, ya produk Anda habis, tinggal Anda masuk ke negara itu, Anda belanja, kirimkan ke alamat hotel, ya. Udah selesai seperti itu, ya. Ada pertanyaan lain, teman-teman mungkin ada lagi yang mau bertanya atau mau sharing? Apakah produk Diatomi ini halal? Oke. Maida, silakan Turini yang baru masuk kita suruh gawe aja Rin, ngomong Rin. Kemute Rin. Ngomong apa ini? Ada yang nanya halal nggak produk Atomi? Bentar ya. Ya, terus terang kalau yang sudah masuk Indonesia, udah pasti otomatis halal, Bapak Ibu ya. Bagaimanapun produk kan pasti udah masuk BPOM. Lalu cuman memang ada yang lagi diproses, misalnya kayak
yang sudah ada logo halalnya di website itu pasti ada tulisannya halal. Yang belum sedang proses untuk pengajuan untuk halalnya. Jadi semua produk ini memang sedang diajukan karena sebenarnya mungkin yang diutamakan mungkin yang dikonsumsi dulu sama Atomi ya. Misalnya kayak Cafe Arabica, terus habis itu kayak spirulina, kayak gitu-gitu kan yang konsumsi lah. Banyak pertanyaan kayak odol, skincare, apakah ada halalnya? Lagi sedang proses dan itu memang sudah dikasih listnya sih sama Atomi ya. Ini yang proses yang mana-mana nanti coba saya cari sih. Dulu pernah meeting pernah dikasih listnya yang sedang dalam proses sih gitu. Itu ya mungkin Bu Ika. Ya. Iya, dan karena kenapa? Karena kenapa di Indonesia lebih lambat kita proses halalnya dibanding negara Singapura, Malaysia, Jepang, ya. Karena negara lain itu mereka eh, boleh mengambil halalnya negara lain. Contoh, kalau negara Malaysia sudah halal, Singapura udah langsung ngambil izinnya, sudah maksudnya dia akan langsung gampang prosesnya akan halal, ya. Jadi mereka mengakui halalnya negara lain. Nah, kebetulan di Indonesia MUI mereka tidak langsung mau mengakui halalnya negara lain. Jadi dia harus diproses terpisah sendiri, teman-teman, gitu ya. Jadi kalau negara lain dia memang lebih cepat. Misalnya masuk Malaysia, dia lihat Jepang halal, dia akan mengakui halalnya Jepang. Jadi mereka lebih gampang, lebih cepat. Jadi memang setiap negara ya punya peraturan masing-masing. Tapi percayalah, Atomi itu selalu berusaha memberikan yang terbaik di setiap negara dimanapun dia berada, ya. Oke, itu Dan ya. ini sih maksudnya kalau misalnya saya tuh sebenarnya kalau patokan halal tuh ya lebih susah tuh sebenarnya harusnya halal Malaysia. Jadi kalau misalnya di Betul. Malaysia ini sudah ada halalnya harusnya itu Indonesia pasti lolos karena di sana tuh ternyata untuk sertifikasi halal itu susah sekali. Itu itu sih. Jadi menurut saya kalau kadang ada produk ini halal nggak di Indonesia belum ada halalnya saya ambilkan yang punya Malaysia. Kalau mereka udah halal tuh pasti udah harusnya lolos cuman ya pengurusannya tahu sendirilah Indonesia negara kita tercinta. Iya, ya, jadi gitu. Dan bahkan secara bisnis Atomi pun di sana sudah syariah ya, teman-teman ya. Betul, betul. Dari segi marketing plan-nya udah syariah banget. Betul, Di betul, betul. Indonesia apa bisa login ke aplikasi Azamol? Bisa ya, teman-teman. Silakan Bu Ida. Ya, sebentar. Saya lagi nyariin filenya, saya simpen di mana. Ya. Oke, Azamol itu kita bisa belanja bisa, ya bisa. Jadi kita masuk ke website Korea, lalu di situ nanti ada Aza ya, Azamol, klik Azamol, login pakai ID kita, pakai password kita juga. Nah, tinggal kita mau belanja sama persis dengan kita belanja di aplikasi website Korea juga sama. Ida Nanti bisa ada tolong tampilin nggak, supaya mereka bisa lihat, oh ada alamat. tas Prada Oh, lewat, Louis Vuitton oh begitu. lewat, gitu ya, lebih Louis familiar ya. Vuitton. Ya, bentar, sebentar. Saya harus. Nah, biar teman-teman di sini tahu ya, sekuat apa, sehebat apa Atomi. Jadi jangan lucu ya, jangan lagi kita yang di sini yang unyu-unyu yang belum pembisnis apa-apa meragukan Atomi. Ya, nggak mungkin ya kita lebih lihai analisa dibandingkan eh, para pembisnis brand besar dunia ya. Kalau mereka Nah, sudah percaya Atomi, lah masa kita masih meragukan. itu sebentar ya guys. Saya belum Sambil login. nunggu Ida, saya jawab pertanyaan berikut. Berapa persen kira-kira jumlah produk Kolma BNH yang dijual di platform Atomi, Bu Ida? Dengan kata lain di Atomi produk-produk Kolma BNH ada berapa persen? Teman-teman, Kolmar BNH hanya mengeluarkan satu brand tunggal, Atomi. Jadi 100% Kolmar BNH itu Atomi. Ya, yang teman-teman maksud di sini adalah Kolmar, saya rasa ya. Jadi pahami teman-teman ya. Jadi Atomi ini adalah dari dua lembaga besar, yaitu KAIRI sebagai lembaga atomnya, lembaga riset dari Korea Selatan. Kemudian satu lagi adalah Kolmar. Kolmar ini adalah yang buat skincare, bikin kosmetik, dan sudah 100 tahun yang diceritakan Ida tadi. Kolmar itu adalah perusahaan kosmetik yang sudah 100 tahun asalnya dari Amerika, teman-teman. Tapi dia punya beberapa anak perusahaan. Salah satunya adalah Korea Selatan. Dia punya Kolmar di Meksiko, Kolmar di Thailand, Kolmar di Jepang dan beberapa negara. Salah satunya Korea, ya Korea Selatan ya. Nah, jadi kita ini adalah
dari Kerry dan Kolmarnya Korea Selatan yang merger. Ya, mereka bergabung membentuk satu perusahaan baru namanya Kolmar Beauty and Health. Nah, Kolmar Beauty and Health itu mengeluarkan brand tunggal dia itu adalah Atomy. Gitu teman-teman ya. Jadi 100% Kolmar BNH itu adalah Atomy. Dia tidak ada brand lain. Brand Eh, lain ada udah ketemu Mak? Mungkin pertanyaannya beda seperti itu Kak. Berapa persen yang produk Kolmar dibanding mungkin Iya. dari yang Ya, GSDS? jadi maksud ini mungkin maksudnya Kolmarnya bukan Kolmar BNH. Di sini ditulisnya Kolmar BNH. Jadi teman-teman, ini kan Kerry dan Kolmar gabung jadi merger Kolmar BNH. Nah, Kolmar itu sendiri dia tentu menghasilkan brand dunia banyak sekali. Dia tukang bikin bahasa awamnya ya. Jadi brand apapun boleh titip bikin. Misalnya nih, Rini, wah orang kaya tajam melintir dari Malang, mau bikin brand apa brand skincare sendiri namanya Rini Malang. Nah, gitu ya. Dia boleh datang ke Kolmar minta bikin. Ya, jadi Kolmar Berarti sana kita nggak artis tahu tuh ya. artis, Ci. Artis Nikita Mirzani. Ya, itu Kan dia ke Kolmar, difotoin tuh, videoin kita di ya. Kolmar gitu kan. Nah, dia minta dia bikin brand sendiri gitu ya bisa. Jadi kita nggak tahu dia ada berapa ratus brandnya. Karena setiap setiap bulan akan ada konsumen barunya yang datang minta bikin. Jadi kita kita di sini nggak usah pusingin si Kolmarnya karena Kolmar sana itu bukan yang bikin Atomi, yang bikin Katomi itu memang Kolmar BNH. Jadi BNH ini adalah brand tunggalnya Atomi, teman-teman, ya. Oke, kita udah masuk ke Aza kah ini? Kita masuk ke Korea ini masih belum Aza ya. Ya, Silakan Ida. sebentar. Oh, belum ketemu. Oke, kita cari lagi. Saya karena saya jarang pakai ini ya, pakai Pakai website, pakainya biasanya saya pakai ini harusnya Atomi nah sebentar itu aku ada Di Mbak Aza. di sebelah logo itu loh Bu, di pojok ini atas itu. ini Itu ada di atas ya, Mbak. kita masuk ke Atomi Hub ini ya, Hmm. Atomi Hub nanti di sini ada Aza. Kalau ETG Mall, ya ini beda ya, ETG Mall dengan Aza itu beda. Kalau ETG Mall itu isinya produk-produk Atomi yang belum masuk ke negara kita. Kita bisa belanja langsung dan dikirim ke Indonesia langsung bisa. Ya, kalau di websitenya Atomi kita harus sampai ke alamat di Korea. Tetapi ETG Mall bisa langsung lintas negara. Wow, ya. Jadi Atomi sudah benar-benar luar biasa teman-teman, ini ETG Mall ya. Nah, ini Aza Mall. Oke, ini Aza Mall. Ya, di sini akan muncul ya pertanyaan, apakah mau login pakai ID yang tadi saya masuk di Atomi Korea begitu. Nah, ini adalah tampilan Azamol ya. Sebentar. Nah, ini kalau kita masuk ke website, pakai website, ini website saya itu bisa langsung Google Translate ya. Jadi bisa dalam bahasa Indonesia. Ya. Sebentar, ini pop-up-nya saya masukin. Nah, coba kita lihat di toko barang mewah. Asik. Asik. Siapa yang jualan di sini barang mewah? Iya. Ini ya. Jadi ada nih Chanel, Chanel, Hermes, LV, Gucci, Gucci, Hermes, Prada, Burberry, Burberry, Saint Laurent, Fendi, Bergamo, Fendi. Wah, Saint semua nih. Laurent. Coba teman-teman mau beli Nah, mana? coba. Pilih apa? Mau beli apa? Wah, Nah, tinggal duitnya aja. jadi teman-teman, Beli konyol kalau mau. kita belum percaya sama Atomi ya, ini sebuah brand dunia. Ini mereka mempercayakan dan rela untuk bagi profit ke Atomi, untuk bagi ke kita kalau kita belanja. Coba klik Mak, ada PV-nya nggak Mak? Mak, Apa? LV ya. PV aja Asik. nih. LV Sukesi, kita masuk. Nah, pipi. Pipinya. Bentar, dihitung dulu. 1.775.000 won Itu gratis. mata.
Tutup mata, tutup mata. Tapi daripada beli di butiknya itu lebih Nggak ada mahal dan PV nggak ya. dapat PV. Ya. Hmm. Ada produk-produk tertentu yang dia tidak memberikan PV, tetapi harganya jauh lebih murah. Ya, jadi Ya, yang sudah jadi ada di sini itu lebih murah daripada kita beli di butiknya ya teman-teman. ada yang memberikan Tuh. PV dan lain sebagainya. Itu 180.000 PV, beli 2 tas, udah hampir pairing. aduh Tuhanku, tutup Cuma mata. sekali. Ayo, Selama salibkan mata kita. Jangan melihat ini. Dan Jangan melihat. teman-teman, ini toko siapakah? Toko kita. Hihi. Siapa Kaya bilang sekali kita kita nggak ya. punya toko? Ya. pemilik perusahaan. Oke, kita mau lihat yang lain ya, teman-teman. Selain apa itu tadi, yang brand seperti ini, tas seperti itu ya. Kita juga di sini ada Lotte Rent Car ya. Jadi kita bisa sewa. Ini Toko kerjasama mobil. dengan Lotte. Ya, nah ini Anda mau Oh. sewa apa? Woi, nah kita Dan ini tinggal milik pilih. siapa? Ini milik siapa, Milik Ida? saya. Nah, teman-teman, sudahkah Anda memiliki rasa memiliki bisnis ini? Ini punya kita loh, teman-teman. Ini platformnya kita ya, karena di situ muncul Ida. Iya, Oh, punya dan aku kita ya. nggak bayar. Gila nggak sih? Aduh, kalau teman-teman masih nggak merasa Eh, memiliki bisnis nih ini, dan ada asuransi mobil ya. Kita juga nah, ada di sini asuransi nih, pakai Hana, pakai aksa. ini punyanya Hana, Aksa, yo, KB, Marriage ya. Kita punya. Mau apa lagi? Mari kita lihat. Buah sayurnya mana, Mak? Ada nggak Saya tuh? sebentar. Puas. Jangan di situ kelihatan nggak? Kayaknya di sini. Telur, tuna telur. Siapa mau beli Ini telur? telur ya, PV up tuh 3.000. Nah, Heeh. kalau di sana 17.700 begitu ya, dapat telur segitu banyaknya 1 pen begitu ya. Itu murah 40 telur ya. Dan itu omega, telur emas tingkat Waduh. 1. Loh, aku tiap hari makan Dapat telur poin. PV Apa red. itu? Iya. Oh, Strawberry no. dagingnya no. No. Oh, semuanya ada PV-nya guys ya. Sakit hati aku beli telur di sini. Beli ikan Sakit no. hati. Bu Teti no, beli ikan Bu Teti. Nah, Aduh, sakit hati aku. Ya. Karena yang kedepannya, dalam spray. kedepannya Indonesia akan begini kan ya, Mak Ya. ya. Jagung, Tuh, jagung. jagung tuh, Kimchi, si Anata kimchi. tuh suka tuh jagung. Ya, semuanya ada teman-teman, nggak usah khawatir ya. Jadi ini benar-benar kalau saya bilang itu bisnis masa depan ya, bisnis masa depan yang tadi Ika bilang, chairman itu visioner, dia bisa melihat sampai ke depan itu ibaratnya, pikiran dia itu bisa melompati, melewati pikiran biasanya orang. Kalau seperti orang dulu itu kayak Einstein ya, dianggap orang gila gitu ya. Memang iya kita harus gila. Kenapa? Orang yang punya visi itu biasanya dia cenderung lebih aneh gitu loh. Aneh kalau orang yang nggak paham dengan dirinya itu. Jadi Anda jangan takut, jangan malu dibilang orang gila asal Anda benar gilanya itu karena Anda punya visi ke depan. Jangan gila ngedan ya. Seperti itu. Ya, jadi luar biasa sekali teman-teman. Semuanya akan disiapkan oleh Atomi. Dan Atomi tidak hanya memikirkan maaf ya, kita sebagai member tidak, Atomi juga punya memikirkan tentang bagaimana dia harus berkontribusi. Berkontribusi kepada apa? Kepada masyarakat luas. Negara-negara di mana Atomi mau membangun di sana, dia ikut kontribusi di sana. Contohnya ya memberikan bantuan-bantuan. Ini yang terakhir Atomi memberikan bantuan berapa untuk sekolah di Jakarta ya kalau nggak salah. Itu saya lupa berapa miliar ya seperti itu. Nah, teman-teman bayangkan ya, seandainya kita itu belanja di luar, kita nggak ada kontribusi apapun ke masyarakat, tidak ada. Tetapi Anda belanja produk Atomi satu produk, Anda sudah menyumbangkan untuk Atomi bagikan kembali ke masyarakat. Dan poin-poin Anda yang
sekiranya itu flashing pun, Anda nggak usah khawatir, itu nggak hilang, teman-teman. Menjadi sodakoh Anda. Menjadi salah satu juga acuan atau hitungan untuk end value kita. Ya, jadi teman-teman nggak usah khawatir bahwa ini yang seneng, yang gede perusahaannya. Ingat teman-teman ya, ketika kita mau hidup di sebuah perusahaan, maka perusahaan itu harus juga hidup lebih kuat daripada kita, karena dia yang menopang kita. Maka dari itu kita butuh ya, Atomi butuh kontribusi kita semuanya. Untuk apa? Untuk supaya perusahaan ini hidup dengan baik. Makanya ayo jalankan Atomi dengan benar. Ya, dengan benar. Jalankan dengan benar ya. Jangan merusak harga ya. Jangan kita membuat kompetitor ya, jualan di luar platform Atomi ya. Kita jangan seperti itu. Tapi kita kerjakan bisnis dengan sungguh-sungguh, dengan sesuai dengan rule atau aturan yang diberikan, kode etiknya kita lakukan itu, dan yakinlah cepat atau lambat itu urusan waktu ya. Tinggal kita mau seperti apa bawa ID kita ini ya. Anda mau bawa ID ini dengan lari ya silakan, Anda pasti cepat seperti itu. Oke, terima kasih Bu Ida. Nah, teman-teman luar biasa ya. Jadi saya aja nih sekali lihat Azza ini rasanya terbakar banget gitu ya. Target atau Indonesia tahun ini kita omset harus naik menjadi 500 miliar. 2030 kita jadi 1 triliun. Semakin mencapai dekat itu kita akan segera lahirkan Azza Mall di Indonesia. Oke, sebelumnya ini ada partner saya Pak John ingin sharing. Mungkin kita bisa panggilkan Pak John. Silakan Pak John. Ini dari Tiga Raksa. Nah, bagaimana beliau ini seorang petinggi di perusahaannya dan biasa memanage perusahaan besar. Dan beliau pun masih melihat peluangnya di bisnis ini. Silakan Pak John. Manakah beliau? Terima Nah, iya silakan Pak kasih. John. Selamat malam, selamat malam, salam sehat untuk semuanya. Selamat malam Terima kasih juga. Bu Ida, Bu Rini, Empat Darah yang selalu memberikan pencerahan untuk kita. Saya mau cerita sedikit saja Bu Ika mengenai pengalaman saya bergabung saya mau join dengan Atomi. Jadi istri saya waktu itu mungkin sudah dengar bahwa dikenalkan sama temannya, terus saya kami dibawa ke Ibu Ika, terus kami belajar di situ, terus to short the story, mempersingkat cerita, istri saya walaupun sudah di Atomi, tapi saya belum mau menjadi partnernya. Bahkan saya melarang istri saya untuk jalankan bisnis menjadi partner Atomi. Nah, tapi saya punya alasan kenapa saya melakukan itu, karena selalu saya melihat harus dapatkan informasi yang komplit mengenai Atomi itu sendiri. Jadi istri saya bergabung, kemudian saya dan anak saya kita browse mencari tahu di internet mengenai perusahaan Atomi. Dan yang saya lakukan adalah saya mencari hal-hal yang negatif mengenai Atomi. Tapi dari browsing saya, yang saya dapatkan malah hal-hal yang positif tentang Atomi. Terus kemudian saya melihat perkembangan bisnis Atomi, karena kalau kita lihat di saat ini, Atomi itu menjadi masuk di dalam kategori perusahaan 10 besar ya, kalau nggak salah ya Ibu Ika ya, saat ini ya, sama Bu Ida, di dalam bisnis dengan model bisnis seperti Atomi ini. Nah, saya melihat bahwa salah satu yang membuat dia bisa besar itu karena teknologi. Saya pernah bekerja di salah satu perusahaan retail nomor 1 di dunia. Tahun 96 saya ke Amerika dan saya belajar manajemen di sana dari perusahaan ini juga. Kenapa dia bisa di perusahaan besar menjadi perusahaan nomor 1 di dunia dengan begitu cepat? Karena memang yang dibangun waktu itu yang dipakai adalah teknologi.
Nah, kita juga lihat perusahaan-perusahaan yang lain, misalnya Alibaba dan lain sebagainya, itu kenapa bisa jadi besar? Karena teknologi. Amazon begitu besar karena teknologi. Nah, Atomi muncul di dalam periode yang tepat juga di abad teknologi. Setelah saya melihat semuanya, saya melihat bahwa iya ya, bisnis ini sungguh luar biasa ya. Dan saya melihat juga pertumbuhan income-nya setiap tahun. Jadi pertumbuhan income-nya setiap tahun itu sungguh luar biasa. Kenaikannya sungguh luar biasa. Terus kemudian saya juga melihat produk-produknya yang ada di Atomi. Produk di Atomi ini kan produk yang pakai habis dan kemudian dibutuhkan beli lagi. Sama seperti saya dulu di retail ini. Jadi kalau perusahaan yang bisa bertahan itu adalah perusahaan yang menjual produknya habis pakai terus kemudian ada repeat order. Nah, Atomi ini adalah salah satu model bisnis, kalau saya bilang adalah retail online juga ya. Kalau dalam pemikiran saya adalah yang menyediakan produk kebutuhan dari ujung kaki sampai ujung rambut, dan juga yang tadi, apalagi kalau Asamol yang tadi di sharing ke kita. Jadi semuanya ada. Jadi kalau terus saya juga browse mengenai Masterpack, pemiliknya. Wah, sungguh luar biasa mendapatkan referensi mengenai pemiliknya. Terus bagaimana mengenai perusahaannya, itu ada saya nonton juga di YouTube mengenai perusahaannya. Akhirnya pendek kata setelah saya difulfill dengan semua informasi itu, kemudian saya bilang sama istri saya, daftarin saya sebagai partner kamu. Dan saya komitmen saya akan sama-sama istri saya untuk mengembangkan bisnis ini. Setelah itu anak saya juga, karena dia bros, waktu dia umur 17 tahun, setelah dia dapat informasi, kami diskusi mengenai itu di rumah, terus dia bilang gini, apa namanya, iya, saya ini ada pertanyaan. Ya, saya juga join Atomi sebagai partner bisnis dari istri saya. Akhirnya anak saya 17 tahun, dia bilang, papi, saya juga mau daftar, papi. Karena anak saya juga cari informasi, saya juga cari informasi, tapi waktu itu dia belum 17 tahun. Sehingga harus tunggu setahun, di 18 tahun baru daftar. Akhirnya kami, satu keluarga, kami jalankan bisnis ini. Jadi yang saya mau sampaikan kepada, mau sharing sedikit, bukan mengajari, tapi sharing saja kepada Bapak Ibu semua, bahwa kita semua berpartner dengan perusahaan yang sungguh luar biasa. Dan ini adalah bisnis. Jadi kalau kita berpikir bahwa memang tidak semua orang tidak mau jadi pebisnis. Ada yang hanya mau menikmati produk saja, yaitu fine-fine aja. Karena kalau kita melisting antara pebisnis dan juga orang yang hanya sebagai konsumen, itu lebih banyak pebisnisnya. Demikian juga pebisnis dengan karyawan, itu lebih banyak karyawannya daripada pebisnis. Jadi Bapak Ibu, kita semua yang di grup ini telah mengambil keputusan untuk kita menjadi seorang pebisnis. Artinya apa Bapak Ibu? Pebisnis itu tidak serta-merta besok langsung jadi besar. Enggak. Dia itu kalau kita bandingkan sama karyawan, memang kita mendapatkan penghasilan itu kadang-kadang dibanding sama karyawan yang untuk level tertentu, penghasilan kita itu mungkin masih kecil. Sekarang misalnya kita mulai dengan 660.000. Tapi saya percaya sama statistik Bapak Ibu. Karena di statistik itu mengatakan bahwa 2-5 tahun di Atomi kita bisa punya penghasilan 25 juta minimum sampai dengan kurang lebih 45 jutaan. Di atas itu bisa 100 jutaan. Kemudian 10 tahun ke atas bisa di imperial dan 1,2 miliar sampai dengan 2 miliar lebih untuk mendapatkan passive income. Karena statistik sudah mengatakan begitu, jadi saya bicara sama istri saya, sama anak saya, sekarang yang ada adalah apa? Kita mau kerja atau enggak? Ini bisnis kita sendiri, kita ambil keputusan untuk kita lakukan. Anggap saja kita kerja 10 tahun. Mungkin 10 tahun kita menjadi imperial, tapi kita punya passive income, anggap aja karena kita bekerja lebih slow dibanding orang lain. 5 tahun lah kita punya penghasilan 100 juta passive income. Atau 6 tahun, ya, atau 8 tahun. Saya rasa itu sungguh luar biasa.
Dan saya lihat bahwa semua orang yang kerja di profesional, banyak orang yang pensiun juga. Setelah itu kan aktif income. Dia nggak punya income lagi. Ya, dia mesti mendapatkan sesuatu income yang lain yang pasif yang bisa membiayai hidupnya. Jadi dengan mempelajari banyak hal Bapak Ibu, saya setiap hari juga mendengar YouTube setiap hari, spend waktu setiap 1 jam, 2 jam untuk karena berangkat ke kantor macet saya mendengar itu. Nah itulah yang membuat untuk semakin mengerti mengenai bisnis atomi. Tapi di atas semua itu Bapak Ibu, yang paling mendasar adalah keputusan untuk kita mau jadi apa. Cita-cita kita itu menentukan semangat kita yang akan membakar kita untuk tetap mau berusaha untuk sukses. Jadi kalau Bapak Ibu kita tidak punya cita-cita, kita tidak merancang cita-cita kita kembali, alasan yang mendasar, paling mendasar kenapa kita mau jalankan bisnis ini, maka itu akan hilang penyemangat itu. Nah, kalau kita sudah punya semangat itu, yang saya belajar di Atomi ini adalah bahwa action, apapun yang diceritakan oleh leader-leader kita, Ibu Ida, Ibu Ika, dan juga Ibu Rini, ujung-ujungnya adalah action Bapak Ibu. Kalau kita nggak pernah action, walaupun kita banyak dengar kaset, walaupun kita banyak dengar setiap hari kita hadir di pertemuan, setiap kita ikut seperti ini, tapi kalau nggak ada action, kita nggak akan bisa dapatkan apa-apa. Bisnis itu seperti itu. Ya, kami juga pernah punya bisnis, tapi kami tutup bisnisnya. Ya, masalah pandemi juga itu membuat kami tidak bisa hilang dari situ. Dan itu ada investasi yang hilang dan lain sebagainya. Saya juga kerja dan sekarang juga saya masih dipakai untuk bekerja, dapatkan active income. Tapi yang akan kita kejar saat ini adalah passive income. Jadi satu Bapak Ibu, yang punya perusahaan tidak ada masalah. Perusahaan sendiri tidak ada masalah. Produknya nggak ada masalah. Perusahaan ini bisa berkembang terus karena satu teknologi yang dipakai, kemudian yang kedua sistemnya. Sistemnya itu kita ikutin saja. Setiap kali kita lakukan dan kita percaya, maka kita akan bisa mencapai apa yang kita cita-citakan. Saya kira itu Ibu Ika. Jadi Bapak Ibu semua telah mengambil keputusan yang tepat jalankan Atomi ini. Kalau Bapak percayalah, jangan ragu, ya. Karena dengan cara seperti itu, maka itu yang akan mendorong kita untuk kita mau berlari atau kita mau melakukan pekerjaan bisnis ini dengan baik. Ya, di atas semuanya itu saya selalu sampaikan bahwa kita berdoa dan bekerja, ya. Tentukan cita-cita kita mendoakan cita-cita kita, dan kita mau action. Setiap ilmu yang kita dapat, kita action. Saya selalu bilang ada piramid, golden pyramid. Yang membentuk kita itu satu, attitude. Kedua, kita punya knowledge. Ketiga, ada skill. Kalau kita punya attitude baik, maka kita mau belajar. Setelah kita punya ilmu, kita implementasi. Itu akan mempertajam kita punya skill. Dari situlah kompetensi kita akan bertambah setiap saat. Jadi attitude kita terhadap bisnis ini itu menentukan kita mau kemana. Tapi pengetahuan yang kita dapat harus kita implementasi, itu sebagai action kita. Itu yang akan membawa kita sampai ke tujuan kita. Saya kira itu aja Ibu Ika. Oke, terima kasih Pak John untuk sharingnya untuk kita semua. Jadi teman-teman betul ya, penting sekali kita menjaga dan belajar untuk mempertahankan attitude kita karena bisnis ini untuk sampai ke atas itu kita perlu ya memiliki karakter attitude yang tepat karena di sini kita bisnis yang bukan hanya bisnis individu, kita di sini bisnis untuk mengemong teman-teman kita. Setiap dari kita berusaha untuk belajar dan mengasah diri ya, karena semakin besar tim kita, semakin banyak problem yang kita dapati, udah pasti itu ya. Kenapa? Karena di sini itu adalah kita bersinggungan dengan begitu banyak orang, begitu banyak karakter, dan semua ini berbicara tentang bisnis. Jadi mari kita berproses juga untuk bisa menjadi mama papa yang baik bagi anak-anak kita semua ya. Di sini leader Anda juga bukan manusia yang sempurna, mungkin dia juga akan ada salah. Dan anak-anak kami juga kami percaya mereka juga berproses. Jadi di sini mari kita saling
meluaskan hati kita, melebarkan pundak kita untuk kita sama-sama satu hati. Kita akan terus berlari. Ini masih Januari, perjalanan masih panjang sampai tahun nanti Desember di akhir tahun. Saya harap kita nanti materi kita di Desember nanti ada evaluasi sepanjang tahun 2026 ini kita semua di sini akan naik mastership. Yaitu doa kami itu semua. Silakan ke Ida yang akan masih ada apakah Rini dan Ida? Atau Sudah, kita udah tutup? Sudah? soalnya mau cek PV dulu ini. Oke, nah ini belum bisa dicek ya kayaknya. Ya, cuman Masnya kan mesti kalau kurang-kurang dikit sayang banget kan kalau kelewat. Iya, makanya ini cukup membingungkan teman-teman, Iya. tapi tidak apa-apa. PV Anda tidak akan hilang. Sistem akan aman secara total ada di sini. Oke, kalau gitu kita tutup teman-teman. Mari kita bacakan moto bersama. Yuk, semangat ya. Persiapkan diri Anda untuk SA. Siap. Tunggu Mak Ida menampilkan moto karena Oh. banyak anak-anak baru di sini. Oh iya iya Banyak iya. anak baru, Lupa Mak. aku lupa. Oke. Oke, mari kita bacakan dengan semangat 3, 2, 1. Menghargai semangat, ciptakan visi, mengikuti keyakinan, diadu dengan kerendahan hati. Ayo bisa. Terima kasih. Terima kasih. Baik. Terima kasih semuanya. Terima kasih semua.